sebelum dijadikan, diproses menjadi tempe. Wah, ini ada kendi teman-temanku, ada kendi ini. Saya kira tempe itu hanya dari kedelai saja, tapi ini benguk ya, yang tipis-tipis seperti itu, biar teksturnya agak lembut teman-temanku. Kayak gitu, itu Rp1.000 teman-teman, murah meriah ya. Masya Allah. Ini seperti ini kondisi dalam dari rumah mbahnya. Ya. Berarti memang jenengan paknya itu di tempe bengu. Pakai bengu. Spesialisnya tempe bengu. Pantesan kalau tempe bengu dari Mbah Wur itu ngangeni katanya itu. Enak ngoten katanya. Loh Mbah, itu hanya bengu saja apa dicampur dengan ini untuk fermentasi itu Mbah? Untuk kenapa? Untuk menyatukan tempe itu kan ada ragi atau apa Mbah? Iya, ragi. Raginya sama itu dengan yang digunakan untuk membuat tempe deli ini? Sama? Iya, sama. Oh iya iya. Luar biasa ya teman-temanku, dengan waktu yang membutuhkan waktu agak lama, 5 hari baru bisa dibungkus. Kemudian itu sampai jadi, tempe itu sampai jadi itu butuh waktu berapa hari Le? 2 malam. 2 hari 2 malam itu udah jadi ya, udah siap digoreng ya. Nah, biasa. Ini tempe benguk namanya. Untuk bahannya yang belum jadi, Ada. oh iya. Boleh saya lihat, mau nonton bentuk yang belum jadi tempe atau mungkin belum dimasak seperti ini. Tak pakai bagi. Kalau tak melebut lagi. Oke teman-teman, kita akan melihat kondisi awal yang namanya benguk sebelum diproses ya teman-teman ya. Kita akan melihatnya, ada di ruangan sini. Amit bagi. Nah, seperti ini ya. Ini bahan tempe benguk yang belum dimasak. Seperti ini teman-teman ya, kita coba bawa ke tempat yang terang ya. Berapa kilo nih Bas stoknya kata menggane? Nah, seperti ini penampakannya teman-teman, yang layak untuk dikonsumsi. Ini bentuk dari benguk itu seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini membutuhkan waktu 5 hari hingga benguk ini bisa diproses, dibungkus menjadi sebuah tempe ya, makanan yang enak, lezat. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Nah kawan-kawan semua dimanapun berada, di kesempatan kali ini langsung saja kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita tangguh pembuat tempe di desa yang terpencil di pedalaman Jawa Tengah. Seperti apa ya kira-kira aktivitasnya dan bagaimana keramahannya? Kita akan langsung ke sana kawan-kawanku untuk berkomunikasi, bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol bersengkrama dengan yaitu seorang wanita tangguh pembuat tempe. Ikuti terus petualangan Jejak Bang Tom, jangan kemana-mana. Kita akan melintasi jalan ini dan kita sudah bisa melihat adanya rumah dari warga suku Jawa, suku pedalaman ini ya, yang ada yang tersembunyi di antara lebatnya hutan. Nah, sudah semakin mendekat dan tampak pemandangan di depan kita ini adalah
sebuah bangunan kandang ya, kandang kambing. Nah, adapun kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lihat ini ada kandang kambing milik warga kampung ini ya, dan tampaknya ada beberapa ekor kambing di dalamnya. Sambil melintas kita akan eksplor kondisi dalam dari kandang ini ya. Nah, ada beberapa kambing nih teman-temanku ya. Halo, ada 4-5 ekor ya, seperti ini ya. Baik, kita akan melanjutkan petualangan kita dan kita akan menjumpai, nah itu dia salah satu rumah klasik nyentrik yang berbahan material dari kayu ya. Rumah-rumah dengan desain limasan seperti era 80-an masih menghiasi, berdiri tegak menghiasi kampung ini. Dan adapun kondisinya seperti apa kita akan mendekat ya teman-temanku. Nah, konon ceritanya pemilik atau penghuni rumah itu masih memasak dengan menggunakan alat sederhana ya, alat-alat masak zaman dulu, yaitu dengan perunggu atau pawon ya teman-temanku. Jadi menggunakan bahan bakar dari kayu ya. Nah, tentunya teman-teman penasaran ini, maka ikuti terus perjalanan jejak petualangan desaku ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, teman kita sudah ke sana seperti ini ya. Nah, nampaknya beliau langsung masuk nih teman-teman, mengeksplor kondisi dalam dari rumah ini ya, seperti ini. Assalamualaikum. Oh, nembe damelan lagi bikin napa niki? Tempe bengo. Oh, tempe bengo. Saya kira tempe itu hanya dari kedelai saja. Tapi ini bengo ya? Bijinya besar-besar nggih, Mbah nggih. Iya gede-gede. Endi buri anak. Cara pembuatannya seperti ini ya. Buri anak. Berapa kilo tadi Mbak kok banyak banget produksinya? 5 kilo pindul, 5 kilo setengah ya. Rajang pindu. Rajang pindu ya, rawit pisan ya. Mboten anu nggih, rampung nggih. Pisan ya. Ya nak tak wis ki yo wis ning ora betah gegere. Alah ora betah gegere. Sengele bareng sengel. Kok metu ya? Ngaten iki make dijual teng pundi? Napa mesti pendet, Mbak? Ya, Nduk ngomah nduk omah laris kene. kok. Oh, Nasir, mboten ya. anu nggih, pendet-pendeti anu Pesen, nggih. wis Pesen-pesenan pesen niki. bisa. Duh pesen. Bahane ngaten iki, Mbak, jenengan kulaan pundi? Teng pasar napa? Diteri kan. Oh, mboten sing ngeteri piye, Mbak? Heeh. Neng lek ae bagur-baguran ya. Mboten nanam piyambak nggih berarti nggih. Pak. Ora nggih. Nah, bengo niku per kilone pinten, Mbah? Berapa, Mbah, per kilonya? Berapa? 8.000 Mas. 8.000. 8.000. Kalau kedelai Aku ora tau Sekitar 12. 12. Oh, hanya terpaut 4.000 rupiah gitu. Anu, oh 12. Bengo. Ini Oh, teman-teman ya. oh iya ti. Jadi salah satu produksi khas dari kampung ini adalah ini adanya tempe bengo ya teman-temanku. Ini tempe bengo ini adalah tempe yang berbahan dari bengo atau koro ya, kata lain bahasa ini ya, koro. Jadi ini teman-teman ya. Dan ini
butirannya sebenarnya besar-besar, cuman ini sudah dipotong-potong, dirajang-rajang nggih. Iya. Rajang tipis-tipis seperti itu biar teksturnya agak lembut teman-temanku. Dan ini kulitnya masih alami ya teman-teman, masih menggunakan daun ini, daun jati. Bungkusnya juga masih sangat alami dengan menggunakan dedaunan ya, daun antara daun di Pisang. bagian dalamnya itu daun pisang nggih. Iya, dan pisang. Kemudian di luarnya itu dilapisi dengan daun jati. Pisang. Luar biasa. Jadi ini anti bahan-bahan yang mengandung kimia nggih. Alami ini luar biasa nih Mbak ini. Kali ini tebal. Ramah lingkungan teman-temanku ya bungkusnya. Seperti ini. Ikat yang digunakan untuk mengikat juga dari ketebok pisang yang disuwir-suwir. Nah, yang disobek-sobek, disuwir-suwir ya. Cara menanamnya seperti ini ya, cuma di bulut-bulut gitu aja. Itu luar biasa. Seperti ini Ini kondisi. dijualnya berapa per satunya? Rp1.000. Rp1.000 itu per ini Bu. Kenapa Mbak? Sak kendok. Sak gendok tuh isi dua ini ya. Iya. Kayak gitu. Itu Rp1.000 teman-teman, murah meriah ya. Ya tenang. Ngerajang ojol. Oke. Prosesnya itu rimbang sembarang barang. jadi prosesnya dari Telung dino, patang dino gek dadi. membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari baru jadi tempe. Sekarang hijau rek. 5 hari baru. Lha iki lek ngomong Jadi- yo telung bengi rek. prosesnya dari awal tuh ini ya Bu, apa direbus dulu. Iya. Direbus setelah empuk, Direbus, kemudian dirajang. Locoti sik. di Locot kulit sik. arinya. Kulite. Membuang kulit arinya, ininya kalau pari itu gabahnya ya Mbak ya. Terus setelah itu baru Suwengi, direndam, masih direndam. Nih, sewengi dirajang. Dirajang kok rek, dirajang rendam rek lagi, semalam lagi. nganu meneh. Berarti 5 hari baru bisa diproduksi. Dikukus. Luar biasa nih teman-teman. Jadi pantesan kok rasanya enak banget gitu ya. Prosesnya panjang membuat tempe bengu ini ya. Kalau tempe kedelai itu berapa hari itu? Kalian 2 hari. 2 hari sudah bisa dibungkus ya. Tapi kalau bengu ini membutuhkan waktu. Cuma tekan waktu nah jarang itu ora direbus. Gitu. Di anu kom lek di anu no gae Mas. Jadi Kom lek di iles lek dadi tempe, lek sidang dadi tempe nah iki lah. Diiles lek di kom. Gak ribet mungkin. Wah, ribet tenan nak wong pelatrak gitu wong ya. pancen arep ngutong ngono wong. Narong pancen arep ngutong ngono. Gah, nang golek godhong ya Ternyata Mbak He juga masih masak menggunakan ini Mbak, trungku ya Mbak, pawon ya, pawon. kayu. Ini proses pembuatannya di sini berarti lagi Untuk merebus, nggih. Dan nek ngagem kompor kan niku ngentek-ngentekke anu napa niku. Ngentek-ngentekke bahan. Jadi ini yang digunakan untuk merebus benguk tadi masih menggunakan kayu bakar dengan trungku seperti ini teman-teman ya. Biasa. Nih. Gas. papan-papan sisa papan kayu-kayu ranting-ranting seperti itu. Loh, untuk menampung air juga masih menggunakan gentong zaman dulu nih Mbak. Wah, ini teman-teman ya. Zaman dulu. Ini untuk menampung air Adem. masih menggunakan gentong yang dibuat dari bahan tanah liat ini. Nah ini gentong itu ya. Ada dua buah gentong digunakan untuk ini apa namanya menampung air. Biasa. Ini seperti ini kondisi dalam dari rumah mbahnya. Oh nggih Mbah sinten Mbah? Oh nggih Mbah Woryan. Nih beliau ini seorang produsen tempe benguk ya teman-teman ya. Kalau sebelum membuat tempe benguk ini pernah bikin tempe deling ya Bang? Yen gawe ning ora apa sido. Leksoe. Ireng e. Nggih. Gawe ireng. Berarti memang jenengan paknya itu di tempe benguk. Oh, pakai benguk. Spesialisnya tempe benguk.
Pantesan kalau tempe benguk dari Mbah Wur itu ngangeni katanya itu. Enak ngoten katanya. Loh Mbah, itu hanya benguk saja apa dicampur dengan ini untuk fermentasi itu Mbah? Untuk napa, untuk menyatukan tempe itu kan ada ragi atau apa Mbah? Iya, ragi. Raginya sama itu dengan yang digunakan untuk membuat tempe dele ini? Sama? Iya, sama. Oh iya iya. Luar biasa ya teman-temanku, dengan waktu yang membutuhkan waktu agak lama, 5 hari baru bisa dibungkus. Kemudian itu sampai jadi, tempe itu sampai jadi itu butuh waktu berapa hari Lek? 2 malam. 2 hari 2 malam itu udah jadi ya, udah siap digoreng ya. Nah, biasa. Walah. Oke, tempe benguk namanya. Untuk bahannya yang belum jadi, enten Mbak? Mana Ada. Oh, iya. Boleh saya lihat, mau nonton benguk yang belum jadi tempe atau mungkin belum dimasak seperti ini. Ya, Tak ceknya bagi. Coba tak melebut lagi. Oke teman-teman, kita akan melihat kondisi awal yang namanya benguk sebelum diproses ya teman-teman ya. Kita akan melihatnya. Ada di ruangan sini, Amit bagi. iya. Nah, Kita bunganya itu seperti apa sih kalau belum dimasak? Seperti ini ya. Ini bahan tempe benguk teman-teman yang belum dimasak ini. Bentuknya seperti ini teman-temanku. Ya kita coba bawa ke tempat yang terang ya. berapa kilo nih Bas setelah kata menggane? Nah, seperti ini penampakannya teman-temanku. Sebelum dijadikan, diproses menjadi tempe yang layak untuk dikonsumsi, ini bentuk dari benguk itu seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini membutuhkan waktu 5 hari hingga benguk ini bisa diproses, dibungkus menjadi sebuah tempe ya, makanan yang enak, lezat. Nih. Seperti ini. Wah, ini ada kendi teman-temanku. Ada kendi. Ini alat untuk menyimpan air minum ya, zaman dulu. Katanya kalau menggunakan kendi seperti ini lebih dingin, awet dingin ininya teman-teman. Apa namanya? Airnya. Nih. Adapun kondisi dalam dari rumah beliau ini ya, tampak bersih ya, terawat bersih sekali ya. Kita lihat lantai dari rumah ini masih asli ya teman-temanku, berupa tanah ya. Ini lantainya tanah, namun cukup bersih sekali, masya Allah. Meskipun beliau ini tinggal sendiri. Langsung gitu, bukan nunggu 2 hari sampai jadi. Ini selesai terus sibuk langsung begitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan mbahnya, pemilik rumah ini ya. Tak nggak pesen Mbak. Kalau pesen 15.000 tak kasih. Cek. Kasih. Berat Siti. Ini teman-teman ya. Kalau pesen 15.000. Ini ada kurungan ayam nih, zaman dulu nih, dari keranjang-keranjang seperti ini. Kita lihat di dinding rumah masih ada yang menggunakan bahan bambu ya, bilik bambu ini teman-temanku. Bekas ya kono ke Ciko. Gila diparani wong Ciko. Ya tuh pojok. Aduh meneh. Matur suwun infonya bagi kula tak lajeng ngasih malih pilih rumah majikan.
Oh iya, iya, iya. Makanya kalau pada beri pindah. Oh iya, urung dadi ya. Bukan apa-apa. Kalau Mas esok enak psikonalis. Dadi beras anget. Pesen, Mas Adi pesen. Kalau pesen dari bawah. Oke. Mbah, matur suwun wekdale, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih informasinya nggih, Lek, Mbah. Nggih, ora apa-apa, Nggih, nggih. luar biasa. Ora apa-apa, Mas. Saya tak melanjutkan perjalanan kula. Monggo, Mbah. Nggih, Mas. Nggih, monggo. Ini Kandang. Wes, ternyata mbahnya itu juga memelihara hewan ternak ya, sapi sepertinya teman-teman. Kita coba akan lihat ya. Nah, kandangnya cukup rapi. Oh, ada 2 ekor sapi, ganteng-ganteng ya. Nih, itu rumputnya. Nah, seperti ini ya, hewan ternak milik mbahnya. Adapun penampakan rumah mbahnya jika dilihat dari luar ya teman-temanku, seperti ini. Masya Allah. Nah, itu kayu bakar yang disediakan untuk stok ya, karena beliau ini memang masih memasak menggunakan perunggu ataupun pawon ya. Jadi bahan bakarnya itu ya kayu-kayu seperti ini teman-temanku. Nih kondisi luar dari rumah mbahnya. Di sisi kiri masih menggunakan dinding dari bilik bambu ya, yang dianyam rapi kemudian ditempelkan seperti ini teman-teman. Lalu seperti apa kondisi jika tampak dari belakang ya? Nah, belakang keseluruhannya papan kayu ya teman-teman. Baik teman-temanku, seperti inilah kondisi kampung kuno yang tersembunyi di antara lebatnya hutan di Jawa Tengah ya. Kita mengunjungi salah satu warga yaitu Mbah Pur. Beliau adalah seorang produsen atau pembuat jenis makanan yaitu tempe yang dibuat dari benguk ya. Kalau yang seperti kita tahu kan tempe itu kan dari kedelai ya, tapi ini dari bahan koro atau benguk ya teman-teman. Cukup unik bukan? Nah, untuk itu terus ikuti petualangan kami, karena kami akan terus memberikan tayangan menarik untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru singgah, bantu dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus bersemangat dalam membuat konten untuk memberikan hiburan ataupun pengalaman baru untuk teman-temanku semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.